معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa bi ni'mati bis sihhah wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan dan tempat yang insya Allah beriringan dengan barakallah ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya. Dengan rendah hati saya mengajak kepada jamaah salat Jumat, marilah kita bersama-sama untuk selalu dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalu ma'murat wa ijtinabu manhiyat. Diiringi rasa ikhlas, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Dengan sabar dan sadar, kita tinggalkan apa yang Allah larang kepada diri kita. Apabila kita menjadi umat Rasulullah yang muttaqin, ikhlas karena Allah, dijamin oleh Allah kehidupan kita tenang, kehidupan kita tentram, bahkan kehidupan kita bahagia dan selamat, tidak hanya di dunia, terlebih di akhirat kelak. Kalau kita menjadikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar bertakwa kepada Allah, ikhlas mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun datang silih berganti. Hari ini kita berada di minggu ketiga di bulan Sya'ban. Berarti apabila ada izin dari Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang menjadi impian kita semua. Karena di dalamnya di bulan Ramadan Allah mengobrol ampunan pada diri kita, Allah menumpahkan maghfirahnya pada diri kita bagi kita umat Rasulullah yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan imanan wa ihtisaban. Oleh karena donga yang dinyuwunkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah diri kami ya Allah di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Ini artinya apa? Rasulullah sejak di bulan Rajab sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, tarhib Ramadan. Di bulan Rajab Rasulullah memberikan contoh pada diri kita, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak di bulan Rajab. Ini berarti karena agungnya di bulan Ramadan, karena agungnya di bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan berkah Allah, di dalamnya penuh dengan ampunan Allah. Rasulullah memberikan contoh pada diri kita sejak di bulan Rajab sudah mempersiapkan diri. Selangkah berikutnya di bulan Sya'ban, Rasulullah juga memberikan contoh pada diri kita untuk banyak menyuhun ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahkan di menjelang bulan Ramadan, bulan yang sudah menjadi harapan kita semua. Dan tentunya memang harus ada izin dari Allah. Tidak sedikit saudara kita, tidak sedikit tetangga kita, tidak sedikit sahabat kita sebelum Ramadan masuk dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tidak sedikit saudara kita yang menjadi impian ingin masuk dalam bulan Ramadan. Tahun kemarin masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tahun kemarin masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, tapi sudah dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua bukan jaminan dekat dengan kematian. Tidak sedikit yang muda juga dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sebagai umat Rasulullah yang memang sudah siap, yang ready for use, dia siap pakai menghadapi apa yang namanya maut, apa yang namanya kematian. Karena kita sama-sama tidak tahu kapan Allah mendut ruh kita, kapan Allah mengambil ruh kita. Kita sama-sama tidak tahu, itu hak prerogatif Allah, dan hanya Allah sendiri yang tahu kapan sampai kapan kontrak kita. Oleh karena kita umat Rasulullah yang cerdas, umat Rasul yang tidak hanya memikirkan kehidupan dunia yang serba fata morgana ini. Tidak sedikit saudara kita dinina bubukkan oleh keindahan fata morgana dunia, dinina bubukkan oleh indahnya, asiknya kehidupan dunia. Lupa bahwasanya dunia ini akan kita tinggal, lupa bahwasanya di dunia ini besok kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai apapun diri kita. Karena pada prinsipnya diri kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Diri kita adalah pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri. Kita kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga kita. Kita sebagai suami memimpin istri-istri kita. Kita sebagai ayah memimpin anak-anak kita. Kita pemimpin di masyarakat adalah pemimpin juga yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita nyuwun kepada Allah agar kita, kata Rasulullah, wa ballighna Ramadan, dipertemukan dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian apa yang kita lakukan menghadapi di bulan Ramadan, yang insya Allah apabila ada izin dari Allah, tinggal beberapa hari lagi kita menunggu isbat dari Kementerian Agama. Dalam fatwa Al-Azhar dan dalam kitab-kitab yang lain, para alim menyampaikan bahwasanya yang perlu kita lakukan dalam menghadapi bulan Ramadan, yang pertama adalah taubatan nasuha, taubat kepada Allah, nyuwun ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Siapapun diri kita, senyampang kita namanya manusia, jelas dia punya dosa, jelas dia punya lupa. Kullu bani adam khata'un, tawi Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semua anak cucu Adam khata'un, luwe dosa. Kita umat Rasulullah yang tidak mau beristighfar, kita umat Rasulullah yang sombong tidak menyembah kepada Allah, bisa dikatakan manusia yang sombong, kan tidak mau beristighfar kepada Allah, lupa dirinya adalah juga pelaku dosa. Kullu bani adam khata'un, kita semua punya dosa, senyampang kita sing jenengi menungso. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baiknya manusia yang sadar, sebaik-baiknya kita umat Rasulullah sing sadar kalau kita duwe dosa. Apa kata Rasulullah? At-tawabun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qurbu ilallah bitta'atih wa ruju ilaihi bitajdidi niyatil amali salih. Melakukan pendekatan diri kita kepada Allah, menyesal dosa yang pernah kita lakukan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesal dengan dosa yang pernah kita lakukan, beristighfar kepada Allah, kemudian diikuti dengan amal-amal kebaikan pada hari-hari berikutnya. Yang pertama adalah taubatan nasuha, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dalam rangka kita menghadapi persiapan bulan Ramadan. Yang kedua juga memperbaiki hubungan kita dengan sama saudara-saudara kita, hablum minan nas. Kita ingat
kita hidup di lingkungan masyarakat, kita ingat kita hidup berada di tengah-tengah saudara-saudara kita sebagai zone political. Kita berada di tengah-tengah masyarakat, otomatis kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Jelas sengaja pun tidak sengaja ada hal yang pernah kita lakukan yang menyakiti saudara-saudara kita. Saatlah kita berminta maaf kepada saudara-saudara kita. Karena pada hakikatnya apabila saudara kita ke saudara kita punya dosa, punya salah, dan kita tidak minta maaf, Allah tidak akan mengampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena punya hakul adami di antara kita manusia. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan sama saudara-saudara kita. Yang ketiga adalah membiasakan kita bersedekah menghadapi bulan Ramadan. Bersedekah untuk amal-amal jariah, bersedekah untuk tempat-tempat ibadah kita, masjid, mushola dan lain sebagainya, bersedekah untuk tempat-tempat pendidikan kita, bersedekah untuk amal-amal kebaikan, masalih ammah, untuk kepentingan-kepentingan umum. Kita latihan untuk bersedekah. Kenapa? Karena apabila kita dalam bulan Ramadan nanti sudah terbiasa kita bersedekah. Kita sebagai umat manusia apabila kita sudah meninggalkan dunia ini, kita mati, orang yang sudah meninggal berada di alam barzah nyuwun kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kembalikan diri saya ya Allah ke dunia sebentar saja ya Allah, pingin balik ke dunia. Saudara kita yang mati ingin balik ke dunia, minta sebentar, tapi sudah ajal sudah tiba, tidak bisa kembali. Untuk apa dia ingin kembali? Dia mengatakan yang pertama fa'asaddaqah, ingin bersedekah. Makanya kita yang masih punya kesempatan hidup, kita yang punya kelebihan materi, salurkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita kaum mustad'afin, untuk amal-amal jariah para yatama. Apa artinya kita banyak uang apabila kita sudah meninggal? Tidak akan ada manfaatnya apabila tidak menjadi sedekah jariah. Tidak sedikit di antara kita punya rumah, punya bangunan bertingkat bahkan lebih dari 3-4, belum selesai bangunannya, yang punya rumah mati. Tidak sedikit di antara kita inden mobil yang paling up to date, mobilnya belum datang, yang inden sudah mati. Kita lupa, kita ditutupi oleh bisikan-bisikan setan dengan keindahan dunia yang serba fata morgana ini. Islam tidak melarang kita kaya, Islam tidak melarang kita senang hidup, tapi mari kita menjadi umat Rasul yang cerdas. Selain mikir no dunya, juga mari kita berupaya, berusaha biar juga kita senang bahagia di akhirat kelak. Jangan ditukar kehidupan yang hakiki di akhirat kelak ditukar dengan kehidupan yang sederhana di dunia ini. Fa'asaddaqah, pengen balik ke dunia untuk bersedekah. Yang kedua pengen apa? Wa aku minas salihin, pengen jadi wong apik, pengen jadi orang baik. Kemana selama hidup di dunia? Kemana umur kita yang sekian puluh tahun? Dibuat apa kalau tidak melakukan amal kebaikan? Apabila sudah mati, dia kemudian nyun kepada Allah untuk dikembalikan, ingin menjadi umat Rasulullah yang baik. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Senyampang nyawa, senyampang ruh masih menyatu dengan jasad kita. Mari kita nyun kepada Allah. Kita nyun kepada Allah dengan ikhlas karena Allah, untuk melakukan yang terbaik, terbaik menurut Allah, terbaik demi kebahagiaan, demi keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, yang keempat adalah membiasakan diri dengan ta'lim, dengan berzikir, dengan ngaji Al-Quran dan sebagainya. Kita biasakan diri apabila kita sudah masuk di bulan Ramadan, sehingga kita sudah terbiasa melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan yang kelima adalah kita membuka lembaran-lembaran ngaji kita, apa syarat, rukun dan sebagainya di bulan Ramadan, biar kita melaksanakan bulan Ramadan nanti betul-betul imanan wahtisaban, betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul ikhlas karena Allah, puasa betul-betul panggilan nur ilahi,
bukan ada tendensi-tendensi lain, tapi ikhlas karena Allah. 5 itulah yang kita lakukan dalam melaksanakan persiapan di bulan Ramadan menurut sebagian para alim. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita sedaya mugi-mugi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselametno, dibahagiakno wonten dunya terlebih di akhirat kelak, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri wadh-dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin waradallahu ma'anil abati khulafa'i rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa jima sahabati wa tabi'in wa man bismillah yaumiddin waradahmahmin rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil amurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum wasmi fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun.